Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ardi Meitadi Dwi Karindrinata dari SD Negeri 008 Sepaku, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Ali Roisudin dan beliau merupakan guru kelas 5 di SD Negeri 008 Sepaku. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Pak Ali hari ini? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Pak ya. Dan nanti saya akan melakukan observasi atau mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Atau biasanya kita sebut dengan supervisi kelas. Nah, adapun salah satu tujuan dari kegiatan supervisi kelas adalah untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan serta mengevaluasinya. Dan tujuan kita hari ini melakukan kegiatan praobservasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum Pak Ali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sehingga nantinya pada saat supervisi kelas akan lebih siap dan menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Ali. Bagaimana? Sudah siap, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada kegiatan pembelajaran saat supervisi kelas nanti? Berdasarkan materi yang sudah saya rancang, Pak, tujuan pembelajaran yang saya capai yaitu kira-kira setelah pembelajaran menggunakan papan musi, siswa mampu menemukan kelipatan persekutuan presentasi dari KPK seperti itu. Baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu nanti setelah mengamati dan menggunakan media papan musi multifungsi ya. Keren sekali Pak Ali. Jadi peserta didik dapat menemukan kelipatan dan faktor. Dan juga setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK begitu Pak ya. Nah, kemudian apa area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan ketika observasi? Jadi setelah mengamati dan media pembelajaran kita dari peserta didik dapat menemukan kelipatan dan faktor. Setelah berdiskusi, peserta didik tadi mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK. Untuk area pengembangan yang saya ambil yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, peserta didik dapat mengetahui kelipatan bilangan, dan untuk ranah keterampilannya peserta didik mampu untuk menyusun suatu kegiatan bersama. Contohnya mereka akan melakukan kegiatan sepak bola mungkin yang satu dimulai dari hari Selasa, yang satunya dimulai dari hari Kamis, kapan mereka akan bertemu saat sama-sama. Oke, baik. Berarti area pengembangannya pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, silakan Bapak ceritakan mengenai rancangan pembelajaran atau strategi yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Saya merancang pembelajaran tersebut dengan berdiferensiasi yang melihat pada kesiapan murid serta menggunakan berbagai cara dalam pembelajaran seperti membentuk kelompok kecil dan model-model pembelajaran yang saya gunakan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, yaitu pembelajaran basic learning dalam bahasa kerennya. Kalau metode yang saya gunakan tentunya ada tanya jawab dan penugasan. Selain itu positif
daya positif dan sosial emosional juga akan saya terapkan. Oh, baik. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan yaitu eh, pembelajaran berdiferensiasi melihat pada kesiapan murid. Oke, jadi diintegrasikan dengan budaya positif dan kompetensi sosial emosional atau disebut juga dengan KSE. Nah, kemudian untuk model pembelajaran adalah PBL itu tadi ya. Dan metodenya yaitu tanya jawab beserta penugasan. Oke. Untuk media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Nanti saya akan menggunakan papan musi. Papan musi ini adalah papan multifungsi Pak. Nanti mungkin papannya akan saya ganti kertas saja yang ada cetakan-cetakan angka. Nanti di situ saya akan mengajarkan bagaimana sih mencari kelipatan itu dengan menggunakan papan musi. Papan musi itu ya. Baik. Jadi kira-kira kapan nih Pak kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin efektifnya hari Kamis Pak, karena pas ada pembelajaran matematika. Oke, hari Kamis ya. Kamis berarti tanggal 7 November. Oke. Berarti Kamis nanti izinkan saya untuk melakukan observasi atau supervisi di kelas Pak Ali ya. Di mana saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, setelah selesai kegiatan observasi nanti, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan tersebut nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Suherdi. Oke. Baik, kira-kira apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan mungkin lebih ke apa yang akan saya persiapkan Pak dalam pembelajaran pada saat kelas nanti atau observasi nanti. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Sampai bertemu pada kegiatan observasi besok hari Kamis tanggal 7 November 2024 ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ali. Nah, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu kegiatan selanjutnya yaitu observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Pada kesempatan ini kita belajar matematika. Kalau kita hari ini matematika ya, yaitu pada pelajaran menentukan KPK, kelipatan persekutuan. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, pada kita di tayangan kita silakan. Pada kesempatan hari ini, saya tadi Pak bahwa kita akan mengenai kelipatan persekutuan terkecil KPK ya. Terus sebelum pelajaran kita mulai, siapa yang akan masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, masuk. Bagaimana kira-kira sudah siap untuk belajar? Nah, siap ya. Pada hari ini kita akan
belajar mengenai KPK dan FPB. Persekutuan lipatan persekutuan KPK, singkatannya aja ya, langsung KPK. Masih ingat kira-kira siapa yang ingat tentang pelajaran KPK di kelas 4 atau belajar? Ada yang masih ingat? Bagaimana? Masih ingat ya? Pernah belajar mengenai ini belum? Pernah. Ingat enggak? Gimana? Gimana salah? Yang nyala ngomong. Jangan berngomong. Lumayan, Mas. Lumayan masih ingat. Baik, masih ingat. Jadi mengenai KPK kita sudah pernah dibahas ya. Baik, nanti akan Pak Guru ulas kembali sekarang faktor, kemudian akan Pak Guru tambahi cara menggunakan papan musik. Mungkin tidak menggunakan analisis seperti ini ya, satu-satu. Kemudian akan Pak Guru ajari lagi menggunakan tadi. Ada tujuan daripada pembelajaran KPK adalah supaya kalian itu bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsinya daripada kita mempelajari hal ini. Kenapa sih Pak itu harus dipelajari? KPK itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Itu akan berguna ketika kita akan membuat jadwal kegiatan. Kita akan bermain dulu. Permainannya hari ini adalah permainan presiden. Permainan presiden ya. Jadi nanti akan Pak Guru sebutkan satu angka, kalian akan memiliki nomor masing-masing. Ya. Ketika nomor kalian disebut tidak nyaut, maka kalian kalah dan tidak keharuan. Rupanya apa kira-kira? Nyanyi. Baik, nyanyi. Ini adalah permainan presiden. Presiden 6, 11, 11, 6. Siapa nak? Ada. Silakan maju, Fauza. Kita kasih titik-titik saja. Baik ya. Perhatikan. Bisa kelihatan? Kelipatan 6 namanya kelipatan dijumlahkan dengan bilangan itu. Umpama 6. Berikutnya dari 6 berapa? Ditambahkan 6 lagi. Ada 2. Baik. 6 kita kasih titik. Silakan. Terus kemudian habis 6 berapa? Tambah 6, 12. Kasih titik lagi. Sudah dikasih titik? Nah, 12 ditambah 6 lagi berapa? 18 dikasih titik. Kita akan bermain dimulai daripada angka 5. Nanti ya, yang termasuk kelipatan 2 nanti silahkan bunyi H. Kita hitung. Baik, kita akan cari menggunakan tabel. Sekarang akan Pak Guru buatkan soal. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 silakan maju dikerjakan. Bisa simpulkan ya. Rata-rata dari kalian adalah menggunakan pohon Pak. Tidak ada yang menggunakan pohon atau menggunakan tabel. Jadi rata-rata masih terpatok dari kenangan di kelas. Baik, dengan demikian maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Namun
pelajaran kita akhiri, kalian bisa menuliskan tentang bagaimana pembelajaran hari ini nanti dikumpulkan ya. Setelah itu sambil ada dikumpulkan yang ditulis dulu bagaimana pembelajaran hari ini, kira-kira kamu senang atau jengkel dan sebagainya. Kita akan ditulis, tidak perlu dikasih nama supaya nggak ketahuan jengkel kalau pelajaran matematika siapa ya. Oke, kalau yang senang siapa Pak Guru tidak perlu tahu, cuma Pak Guru pengen tahu saja yang senang berapa, yang nggak senang berapa, yang bahagia berapa, yang sedih berapa. Paham ya? Silakan ditulis. Dengan demikian Pak Guru akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan percakapan pasca observasi bersama saya Adi Meitadi Dwi Karindrinata, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 008 Sepaku. Di sini saya masih bersama Pak Ali sebagai guru yang telah diobservasi beserta Bapak Suherdi selaku pengajar praktik. Bagaimana kabarnya Pak Suherdi? Alhamdulillah ini sehat. Alhamdulillah. Pak Ali bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ali terkait dengan jalannya observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Ali terkait kegiatan observasi yang telah dilakukan? Alhamdulillah Pak, lega karena sudah dapat pengalaman baik ya dalam pembelajaran yang Alhamdulillah. Jadi sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah atau tahapan yang sudah Pak Ali lakukan dalam proses pembelajaran. baik. Untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian menggunakan media yang saya gunakan. Kemudian untuk area pengembangan Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk ranah pengetahuan, peserta didik dapat mengetahui kebetulan ilmu matematika, kelipatan bilangan. Dan untuk ranah keterampilan, peserta didik dapat menentukan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama. Oke, berarti area pengembangannya pada ranah pengetahuan dan keterampilan, gitu ya Pak ya? Ya. Nah, menurut Pak Ali, area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya sudah berhasil Pak, walaupun ada beberapa kekurangan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Oh, jadi masih ada beberapa kekurangan begitu ya? Nah, kira-kira kendala atau kekurangan apa? Bisa dijelaskan Pak? Dalam pembelajaran kemarin saya dapat menangkap itu ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam pembelajaran. Kemudian video pembelajaran yang saya buat juga belum sempat terbuat, belum ada. Kemudian ada beberapa siswa juga mungkin yang masih kurang tertarik dengan metode pembelajaran yang saya berikan, seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut Bapak tadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Ya, Terus video pembelajarannya juga belum ada kemarin. ya, belum ada. Terus Jadi tambah lagi kayaknya masih ada siswa ini kurang berpikir kritis dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke. Jadi masih kurang tertariknya siswa dalam pembelajaran dan belum memancing siswa untuk berpikir kritis begitu ya. Oke. Nah, kira-kira menurut Pak Ali, kenapa hal itu bisa terjadi?
Karena pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin belum sesuai dengan apa ini namanya, berdiferensiasinya belum dapat, sehingga eh, gaya belajar siswa mungkin belum terpenuhi semua, sehingga siswa yang kurang aktif terus nggak berpikir kritis karena nggak kena di dalam gaya belajar. Jadi bisa saya tangkap karena mungkin masih belum menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Iya. Jadi untuk kedepannya kira-kira bagaimana Pak? Anda bisa mengatasi kendala tersebut? Saya akan menambahkan metode-metode pembelajaran, baik memfasilitasi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya atau gaya belajarnya. Karena di sini pada saat pembelajaran pertama ini mungkin belum tercover semua, Pak. Itu yang pertama. Kemudian akan menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kelompok-kelompok ini akan mendapatkan pengawasan secara langsung dan seperti itu mungkin. Oke, jadi akan menggunakan metode yang lebih bervariasi gitu ya. Bervariasi, kemudian sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi membatasi siswa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melaksanakan rencana-rencana tersebut? Setelah pembelajaran ini akan saya realisasikan, Pak, apa kekurangan saya di dalam segera mungkin habis apa ini namanya kegiatan ini akan saya susun kembali untuk pembelajaran berikutnya, sehingga pembelajaran ini lebih mengena atau lebih berpihak kepada siswa. Semoga apa yang ingin Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik, sehingga tentunya ke depan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu akan lebih baik lagi. Nah, saya tunggu ya Pak hasil dari rencana Bapak tadi, sehingga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Terima kasih Pak Ali. Terus baik, selanjutnya saya persilakan Pak Suherdi untuk memberikan umpan balik dari percakapan pasca observasi hari ini kepada Pak Suherdi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat Pak. Ini sudah dikasih jawabnya. Iya. Baik, saya memberikan gambaran terkait pasca observasi dialog dengan. Yang pertama terkait dengan penyampaian tujuan. Jadi saya memperhatikan tujuan percakapan dan hasil analisis observasi pembelajaran serta sudah nampak dan sudah sesuai dengan model rubrik dari data. Yang kedua, percakapan yang dilakukan begitu mengalir gitu ya, dengan metode coaching sudah nampak. Jadi kalau saya bisa 7 sampai kan ada 8 model atau model cerita yang bisa digunakan untuk coaching ini. Nah, ini sudah terpenuhi semua. Jadi alhamdulillah percakapan ini sangat luar biasa dan ini semuanya sudah tercover mulai dari tujuan sampai tindak lanjut dari percakapan ini. Mungkin itu saja dari saya. Harapan saya untuk sering dilakukan yang namanya refleksi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suherdi atas umpan baliknya. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pra-observasi, observasi hingga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suherdi selaku pengajar praktik dan Bapak Ali sebagai rekan sejawat yang sudah melakukan observasi.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.